judulnya dibikin badminton, dalamnya pencaksilat gitu ya lah ya. Sinandar yang sharing itu, jengkel juga kalau melihat Sinandar ini judulnya apa, isinya apa. Tapi sukses dia, aksi tepu-tepu. Ayo ayo silakan, buka Ya udah Ya, ya, Palen, Lem. apa Palen. ini? Apa Bukan Lem, temanya ini? Tapi Tuhan sudah palsu Tuhan palsu. menurut Islam dan Oh, Kristen. dimulai dari siapa nih ya? Dari Bang Rudi Dari kah dirimu atau lah Bang saya? pembukaan. Selamat malam saudara-saudara, bilang lah gitu. Oh, Bang Rudi nggak pembukaan dulu nih ceritanya. Lu Ah, buka enggak. sebagai yang punya Iya acara, buka. baru nanti kasih Oh, terus Yang gua. punya dulu lah buka, masa yang datang buka lawak-lawakan hmm, aja kok boleh. iya. Oke, baik pemirsa, para netizen yang ada di channel saya, Respon to Missionaries dan juga di channelnya Sang Debater. Pada malam hari ini kita akan Psikores menampilkan lagi. dua praktisi, satu dari Islam dan satu dari Kristen. Di sini kedua praktisi ini akan berdialog terkait masalah apa ini? Temanya ini Tuhan yang benar dan yang palsu gitu. Tuhan palsu. Dan palsu Ya. menurut Islam dan Kristen. Ya, jadi temanya Tuhan menurut perspektif Islam dan Kristen. Nah, oke, di sini sudah hadir ya. Dari tadi sebenarnya sudah hadir sang debater, salah satu andalan dari RT 16 yang sudah tidak asing lagi, yang menjadi ikon dari para RT 16 yang kita tahu debutnya sang debater ini cukup fenomenal. Sejak zaman Faith Freedom Indonesia sampai sekarang tidak ada yang bisa mengalahkan. Dan di satu sisi ada seorang praktisi Islam, tidak lain adalah Kores Kristus, seorang penatua yang bisa membuat seorang Kristen menjadi mualaf. Oke, saya sambut dulu sang debater. Silakan prolog Bang Rudi. Oke, selamat malam. Palen Cahyono Sinaga. Selamat malam ya. Dan selamat malam kepada penetua. Sejak kapan dia penetua penting, itulah Selamat gelarnya malam, penetua Pintua. Jiwasraya. Jadi, Ya. Kawan-kawan, malam ini kami akan berdiskusi tentang Tuhan. Tapi Tuhan palsu ya, dan Tuhan yang asli. Kalau saya memulai sebuah bahasan mengenai Tuhan palsu ini, selalu saya mulai dari 1 Raja-Raja 18 ya. 1 Raja-Raja 18 ayatnya, sorry bentar ya. Bisa share screen ya, sabar tur. Sabar, 1 Raja-Raja 18. Iya. Ini 1 Raja-Raja 18. Aku share screen ya Palen. Sabar dulu. Ya. Ini 1 Raja-Raja 18 kawan ya. Di mana di situ Elia lagi laga tanding dengan pengikut Baal. Nah, ini kawan. Ya, pengikut Baal di situ lagi laga tanding dengan Elia ya. Maka di ayatnya yang ke-19 20 sorry ya. Jadi mereka ngambil seekor sapi atau apalah ya, lembu, baru disembelih, baru pertandingannya itu ditaruh di atas mezbah. Panggil Tuhanmu kalau ada katanya kan, maka akan dibakar persembahan itu. Maka mulailah pengikut Baal ya, ayat 25. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu karena kamu lebih banyak. Jadi di sini Elia melawan 450 nabi-nabi Baal ya. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami," katanya kan. Sama, "Ya Baal, kami datang, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat itu berjalan ya mengelilingi mezbah yang mereka buat berupa kotak kubus. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka katanya, "Panggillah lebih keras." Maksudnya panggil pakai toa gitu ya. "Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung." Ya, kalau di Elia ini seru kali. Dia mengejek orang itu kan karena panggil lebih keras. Maksudnya pakai toa biar lebih keras ya. Mungkin karena Tuhanmu
lagi merenung katanya. Mungkin ada urusan, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Jadi kalau ciri-ciri Tuhan palsu itu harus dipanggil keras-keras karena dia belum bangun, dia belum terjaga atau tuli gitu mungkin ya. Mereka memanggil lebih keras, nah ini lebih keras, tiap hari mereka manggil lebih keras pakai toa ya. Serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang. Oh, ada acara ini kawan di Irak kalau nggak salah aku ya. Pernah aku lihat ditoreh-toreh dengan pedang itu ya. Oh iya. Dan tombak seperti masyarakat dalam bercucuran dari mereka. Oh ada itu. Setelah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda-tanda perhatian. Jadi inilah ciri-ciri Tuhan palsu ya. Dia tidak bisa melakukan apapun terhadap permintaan daripada pengikutnya. Dan Baal ini disembah juga di dataran Arab, tepatnya di Ka'bah itu. Namanya Hubal. Hubal itu dulu ditaruhnya di dalam Ka'bah itu ya, nanti cari aja literasi dari Muslim apa itu Hubal. Pemanggilan Hubal sama labai kalau mau labai katanya sama ya. Ada itu kalau kalian cari nanti di apa? Cari sajalah pemanggilan Hubal bagaimana ya. Dan ya tradisi itu saya pernah dengar-dengar orang kalau pergi berhaji kok sama ya ucapannya begitu kira-kira. Cuman saya nggak tahu posisinya di mana. Apakah itu untuk Hubal, apakah untuk yang lain saya nggak tahu. Tapi itulah kalau kita searching nanti Wikipedia, kita lihat aja Hubal kata kuncinya. Dan di situ dikatakan Hubal itu adalah Baal. Ya silakan itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dor. Ya, oke. Mantap sudah narasi yang disampaikan oleh Bang Rudi menurut perspektif dari Bang Rudi sebagai seorang RT 16. Sebelum kita nanti menuju kepada Kores Kristus selaku penatua yang membuat banyak orang mualaf, kita simak iklan dulu. And I want you to receive the mission to call out loud. Oke, kita langsung menuju kepada penatua Slayer. Waktu dan tempat saya persilakan. Iya, thank you Valen, sepupu tuaku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Amma ba'd. Ya ikhwan fisabilillah, berjumpa kembali tapi tidak di Triun Slayer Comment Center bersama penatua Triun Slayer. Kita berjumpanya di tempatnya Valen. Kita ramaikan ini sekutu kita dalam menjadikan Allah satu-satunya Tuhan. Topik kita kali ini bersama Lair Rudi Yohanes yaitu tentang Tuhan palsu menurut Islam dan Kristen. Kita dari Islam mempunyai sangat sekali banyak ayat-ayat yang membedakan mana Tuhan asli dan Tuhan palsu. Itu nanti jatuhnya ke hukum syirik. Hukum syirik. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam, misalnya kita lihat ya di Al-Baqarah ayat 165. Kita mainnya terjemahan aja, karena Lair Rudi senangnya terjemahan. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Na'udzubillah. Padahal Nabi yang kita imani salah satunya yaitu Nabi Isa alaihissalam berkata, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum hadza siratum mustaqim. Sembahlah Allah. Dialah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Jadi kami mengikuti jalan yang lurus sesuai tuntunan Nabi Isa dan juga nabi-nabi yang lainnya. Kemudian nanti juga Allah di sini akan membabat orang-orang yang menyembah selain Dia. Seperti yang
dikabarkan juga oleh Nabi Isa. Itu ada di Az-Zumar ayat 3, di mana apakah mereka akan menyembah penolong-penolong dan hamba-hamba dan hamba-hambaku? Nah, dibilang begitu. Jadi jangan menyembah abdul-abdul yang ada. Sembah Allahnya langsung. Jangan menyembah abdul. Mau itu abdulnya ada di Arab atau abdulnya ada di Israel, itu abdul jangan disembah. Karena itu jadinya Tuhan palsu. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman bahwa Dia itu adalah Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Itu ada kita bisa dilihat di sebentar, dalilnya itu ada di, nah ini Kaf ayat 33. Orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang Dia tidak kelihatan dan Dia yang datang dengan hati yang bertobat. Nah, terus nanti Al-Furqan ayat 21 juga. Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita atau kita melihat Tuhan kita? Sungguh mereka benar-benar menyombongkan diri dan mereka benar-benar telah melampaui batas. Jadi orang-orang yang menyembah Tuhannya kelihatan itu Tuhan palsu. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, tidak ada satupun makhluk yang bisa melihat Dia hingga nanti sampai di waktunya melihat Dia di akhirat nanti. Itu yang kedua berarti ya. Pertama soal Abdul, kedua soal Tuhan yang kelihatan. Ketiga, sekarang mau aku bawa di mana lagi ya? Oh iya, di sini juga. Dan nih Al-Baqarah 116. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak katanya. Maha suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya. Tidak mungkin yang punya Tuhan yang benar itu Tuhannya beranak. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin ada Tuhan beranak pinak, itu nggak mungkin. Mau anak kandung, anak adopsi, atau anak anak terjemahan, atau anak yang maksud-maksud lainnya gitu, yang dibuat-buat artinya, itu nggak ada. Nggak peduli, pokoknya kalau ada kata anak itu Tuhan palsu. Itulah di dalam Islam. Aku bawakan 4 poin. Semoga ini bisa menjadi pembeda jelas mana Tuhan yang asli dan Tuhan yang palsu dari perspektif Islam. Thank you, kawanku yang mendengarkan. Ya, oke, mantap ya. Narasi dari seorang penatua yang selalu membuat RT 16 banyak yang mualaf. Kita akan dengarkan bagaimana counter attack dari seorang yang sangat-sangat senior di dalam perdebatan, seorang apologet yang bisa saya katakan cukup senior ya, karena beliau ini adalah seorang apologet yang handal. Kita akan dengar bagaimana counter attack yang dilakukan oleh Bang Rudi. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih ya. Saya sangat-sangat respect terhadap penatua Slayer yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Kalau bisa dilihat berarti Tuhan palsu. Saya setuju. Iblis juga nggak bisa dilihat. Maka iblis itu adalah Tuhannya Throne Slayer ya. Iblis, setan, hantu belau itu Tuhannya dia karena tidak bisa dilihat. Terus dia mengatakan juga bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diberanakkan. Ya, batu juga tidak beranak dan tidak diberanakkan. Ya, saya juga setuju. Jadi ciri-ciri Tuhan yang dibilang si Slayer ini palsu ya, yang asli ya seperti itu katanya. Kalau Tuhan punya anak itu yang palsu, yang asli berarti batu. Batu itu nggak bisa beranak kawannya. Jadi aslinya itu ya. Terima kasih Slayer, kau memperkenalkan Tuhan mungkin yang kau sembah, yang asli ya begitu. Ya, kalau dari sudut kami sudah saya bilang bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan dan itu sudah dibuktikan Elia. Dia bertanding, ayo sebutkan mana Tuhanmu katanya. Hubal, ya Baal. Baal itu Hubal yang terdapat di Ka'bah. Zaman dahulu kala itu Ka'bah itu berisi Hubal. Hubal itu di dalam Ka'bahnya itu sendiri. Dan ya panggilannya ya sama itu ya, memanggil Hubal itu ya. Nanti kalian bisa carilah searching-searching biar kalian belajar ya. Itulah yang bisa saya counter mengenai itu karena baru mulai perkataan. Silakan. Ya, oke, mungkin langsung bisa di jab kiri sama penatua Slayer, narasi yang dibuat sama sang debater. Silakan. Iya, ini karena memang layar Rudi, kita masih memaklumi ya ikhwatilah karena kekristenan yang ada di Indonesia tidak bisa berbahasa Arab, Yunani, dan Ibrani. Sehingga panggilan atau ketika ucapan doa yang disebut ketika tawaf itu
ada hubalnya katanya, padahal nggak ada. Huma kok jadi hubal. Labaik Allahumma labaik kok jadi hubal labaik. Ini mungkin ini orang-orang di Yunani ketika mengelilingi patung Sol Invictus mungkin ada hubalnya itu. Bukan di Arab. Mungkin begitu lah ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai Baal, iya setuju. Baal itu adalah Tuhan palsu. Baal itu adalah Tuhan palsu. Ini bisa kita lihat di Hosea 2 nomor 16 gitu. Karena kita tahu Allah itu tidak pernah dipanggil Baal. Tapi kalau di Hosea 2 nomor 16, mungkin Valen bisa share screen mungkin. Bang Triun bisa share screen, nanti saya naikkan. Aku pakai HP soalnya. Jadi Searching ya udah apa? Oh, Al-Quran. Hosea 2 nomor 16. Nanti kita ke Oh, biar aku ini udah naikkan. ya oke, mantap. Hosea berapa? Hosea 2 nomor 16. Hosea. Ini Oh, untuk ditahan kita akhlaknya untuk kekristenan juga. Aku harap jangan marah. Hosea Jangan 2 marah. nomor 16. 16. Itulah Hosea 2 kalau nomor. aku kan pakai ayat, kita pakai nomor. Ya. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak ada lagi memanggil aku Baalku dan tidak lagi memanggil aku Selamat Baalku. datang Ya. di kebenaran, jadi mantan Baal. Jadi gitu ya. Tuhannya kekristenan itu mantan Baal. Mantan Tuhan palsu, kemudian dapat promosi menjadi Tuhan yang asli. Nah, jadi kita udah tahu satu poin dari Lerudi sudah tergenapi oleh Tuhan yang palsu gitu. Ini yang pertama gitu ya. Hubal dan Baal sama, dan siapa itu? Tuhannya dari ya yang adalah kita tahu siapa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu mengenai apa tadi? Oh ya, iblis tidak bisa dilihat. Berarti iblis Tuhan juga enggak. Karena iblis tidak pernah mendeklarasikan dirinya adalah Tuhan semesta alam gitu ya. Jadi Islam itu keimanannya dari deklarasi lah ya. Kalau nggak ada deklarasinya berarti Tuhan itu dilantik. Nah, itu ya. Berikut begini juga. Sekarang kalau misalnya tidak dilihat jadi Tuhan, berarti yang dilihat bisa jadi Tuhan semua. Apa contohnya? Babi. Babi Tuhan dong, bisa dilihat kan itu? Itu yang pertama. Soal yang tidak diperanakan sekarang. Oh, oke, batu tidak beranak, berarti batu Tuhan. Ini kalau kita pakai logika kekristenan, maka babi bisa beranak, babi pun jadinya Tuhan. Babi menggenapi Tuhan yang bisa dilihat dan Tuhan yang bisa beranak. Selamat datang di kebenaran. Jadi mohon dicek lagi cara berlogika. Makanya pakai dalil itu paling enak. Apakah hanya gua yang tersisa untuk menjadi orang yang paling sola scriptura dari semua kekristenan yang ada? Terima kasih waktunya, Valen. Silahkan dilanjut. Oke, langsung balasan balik dari terima kasih. Bang Rudi. Ya, kalau tidak tukang ambil sepotong ayat ya bukan apa namanya itu, bukan siapa namanya? Mereka lah namanya. Ini kalau kita baca dari atas kata Hosea 2, katakanlah kepada saudara-saudara laki-laki Ami dan kepada saudara perempuan Ruhama, adukanlah ibumu, adukan. Ini sejenis apa ya? Sejenis dia berpuisi atau mengucapkan sesuatu ya. Ini mengenai biarlah dijauhkan sundalnya dari mukanya dan zinanya dari buah dadanya ya. Jadi tidak ada hubungannya ini Tuhan itu mengatakan aku adalah hubal. Tidak, ini suamimu yang dimaksud di sini, suami yang bagaimana kan? Dan aku menghukum dia karena hari-hari ketika ia membakar korban untuk para Baal. Jadi yang di apa itu memang para Baal ya. Berhias dengan anting-anting dan kalung menguasai para kekasihnya melupakan aku. Jadi ini sebuah kayak puisi atau sebuah narasi ya. Jadi bukan menuju kepada bahwa Tuhan itu sekarang sudah menjadi hubal. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, ya, dan tidak lagi manggil aku Baalku, ya. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu. Jadi gini ceritanya ini. Waktu itu mereka kan menyembah Baal, sudah. Setelah itu berpaling jadi menyembah Tuhan, paham ya? Jadi itu maksudnya, bukan berarti Tuhan itu berganti nama jadi Baal, ya enggak lah. Jadi slow aja. Dah. Kemudian dia mengatakan kalau tidak bisa dilihat itu adalah iblis ya, dan dia bilang kalau bisa dilihat babi juga bisa dilihat, ya betul. Babi, anjing semua bisa dilihat ya. Ya, kalau Tuhannya bertemu dengan si Nabi Muhammad ketika di Siratul Muntaha itu bertemu, berarti Nabi Muhammad berjumpa langsung katanya dalam hadis itu. Apakah itu memang bertemu babi saya nggak tahu.
atau bertemu apalagi itu ya, kata dia kan kalau bisa lihat babi juga bisa dilihat, kata dia loh, aku nggak ngikut ya. Apa yang dibilang dia itu yang kuikuti, paham ya? Di Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah dan berbicara langsung ya. Saya nggak tahu apakah dia mau mengatakan itu babi atau apa, saya nggak tahu. Kemudian kalau dia bilang yang punya anak yang tidak beranak itu juga seperti batu, maka dia bilang ya kalau yang beranak itu juga apa namanya itu babi juga beranak, apakah itu menjadi Tuhan? Ya, saya juga tidak bisa membantah, mungkin itu pikiran dia mengenai anak beranak ya. Tetapi dia jangan lupa bahwa kalau kita merujuk kepada apa ada anaknya 3 itu Uza itu segala macam itu ya, ya mungkin itu babi juga, saya nggak tahu ya. Dan juga ketika ya Tuhan menjadi pohon dan mengaku dia adalah Tuhan, mereka nggak protes. Katanya pohon itu hanya media, ya sudah. Sekarang kalau Tuhan menggunakan media manusia, bagaimana? Nah kan begitu. Oh nggak boleh karena dia manusia, kalau pohon bisa, kalau manusia kok nggak bisa sih? Ya artinya di situ pun dia mengakui bahwa pohon itu kan dilihat Musa. Ya. Jadi ya terima kasih kau mengatakan kalau terlihat itu babi ya apa boleh buat. Ya oke. Kemudian mengenai Baal, ya nanti kamu baca saja sejarah Baal. Ya di situ panggilannya terhadap Baal ya seperti itu. Dan itu artinya juga Allah juga adalah dewa bulat katanya. Baca saja Wikipedia. Kalau saya searching kan ini. Ya ini kalau kalian mau saya bukakannya Wikipedia bahwa di sana mengenai Hubal. Hubal itu siapa? Disebutkan di sini ya. Di lain pihak karena monoteisme bukan berarti menyembah Allah yang sama. Banyak orang termasuk umat Kristen Injil mengungkit-ungkit ihwal Hubal dengan menyatakan bahwa penyembah terhadap Allah yang didakwakan Muhammad bukanlah meninggalkan monoteisme Ibrahim ya. Jadi baca saja ini apa itu Hubal. Hubal itu dijelaskan di sini siapa? Ini. Hubal bahasa Arab adalah satu dewa yang dipuja masyarakat Arab pra-Islam terutama dari Quraisy di Mekah. Hubal dipuja dalam bentuk arca menyerupai manusia yang disemayamkan dalam Ka'bah. Jadi selama masa Ibrahim sampai masanya Nabi Muhammad kan Ka'bah itu tidak ada yang menyembah Tuhan di situ kan. Karena Nabi Ibrahim putus, Ismail tidak ada lagi dibicarakan dalam Al-Quran. Allah tidak mau hadir di tengah-tengah umatnya Ismail. Maka mulai dari Ismail sampai Nabi Muhammad Tuhan tidak ada di tanah Arab. Tetapi berpindah ke tanah Israel. Jadi Baitullah yang di Mekah yang dibangun Ibrahim itu dijadikan tempat penyembahan Hubal. Jadi situ Tuhannya Hubal. Ya bukan Allah SWT. Karena tidak ada Islam lagi di situ. Itu menurut sejarah. Dan panggilannya memang sama ya. Bukan ku bilang, labaik amma hubal. Tidak ada ku bilang itu. Nanti kau cari saja ucapan itu berasal dari mana. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Iya, oke, cukup mengerucut nih ya. Cukup menarik ini ya. Jadi kita di sini membahas manakah Tuhan yang benar. Tuhan yang satu, Tuhan yang benar, atau Tuhan yang Esa, atau Tuhan yang Ahad. Seperti apa kan gitu. Diskusi semakin menarik, semakin memanas. Baik, sebelum kita masuk ke dalam satu narasi Penatua Slayer, kita simak iklan berikut ini. itu Ya, langsung
Counter attack Iya. dari Bang Penatua. Iya, tadi Lanjut. ya, thank you. Mana nih suaranya? Suaranya mana? Ya, tadi videonya bagus ya. Kristen menyembah Yahudi, tapi Yahudi sayang Islam. Sekarang kita lanjut ke mengenai tanggapan kepada apa yang dinarasikan oleh Lae yang kita cintai lah ya, Rudi. Memang susah lah ya untuk dibantah ketika Baal adalah Hubal, maka Tuhannya dari kekristenan itu mantan Baal, gitu, mantan Tuhan palsu, dapat promosi. Susah, Hosea 2 nomor 16 itu mematikan sekali. Karena kita tahu Baal itu siapa. Dan Hubal ini ternyata datang dari Israel sana, kan begitu. Lalu kemudian di paragraf yang kedua, kalau dibaca dan diperhatikan, para penyembah Hubal, berarti penyembah Baal, berarti dari Kristen ini ya, para penyembah Baal ini berperang dengan pasukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah. Lah, kok nggak dibaca paragraf 2-nya tadi? Aduh, sayang sekali. Itu padahal yang nendang itu di situ pembedanya. Terus tadi juga Lae ini membuat satu blunder lagi, di mana Lae membuktikan bahwa Tuhannya Lae itu beranak dan punya istri. Yang mana coba? Coba diingat-ingat. Hosea 2 nomor 2. Itu Tuhannya beristri dan punya anak. Itulah Tuhan palsu. Seperti yang aku kategorikan, Lae. Itulah kenapa dalam kekristenan di perjanjian baru Tuhan mencari istri baru, yaitu Maria. Gitu. Kenapa bisa begitu? Karena istri yang pertama di perjanjian lama itu selingkuh. Dan Tuhan ngegap istrinya lagi selingkuh, kelihatan buah dadanya. Makanya diceraikan. Jadi Tuhan dalam kekristenan itu berstatus duda. Itu yang pertama. Makanya Tuhan membenci perceraian. Itu, lalu kemudian kita lanjut lagi lah. Susah kan lah ya dibantah kan? Babi kelihatan, babi beranak. Wah, masa Tuhannya dari babi? Kan nggak begitu. Makanya mending sola scriptura. Apa yang tertulis itu yang diimani. Tidak tertulis itu Tritunggal. Itu yang kedua. Berikutnya mengenai apa tadi yang berikutnya itu? Oh iya, terus yang berikutnya ini tentang kita bahas lagi yang soal iblis. Kenapa milih ke iblis? Kenapa nggak ke malaikat aja disembah sekalian? Kenapa? Kenapa nggak ke makhluk-makhluk gaib yang lainnya, jin gitu kan? Kenapa nggak ke sana? Nggak bisa lah, karena Allah sudah menyatakan bahwa akulah Allah, kepadakulah engkau menyembah. Deklarasi. Itu yang penting. Iblis aja tunduk gitu. Ketika dilempar ke bumi, iblis nggak bisa bantah. Oh, Tuhan kayak gimana ini kok lembek banget. Disuruh ke bumi, ngikut dia ke bumi. Tidak, kami tidak menyembah yang seperti itu lah. Kami tidak menyembah Baal dalam Hosea 2 nomor 16. Dan kami tidak menyembah Tuhan beranak yang menjadi duda di Hosea 2 nomor 2. Tapi kami menyembah Allah Azza wa Jalla yang diberitakan Nabi Isa dalam Az-Zukhruf ayat 64 dan juga Al-Maidah ayat 151. Allahu Akbar. Itu tanggapan dari aku, silahkan diteruskan Valen. Oke, terima kasih. Langsung kutanggapi aja palennya biar jangan dicapek kok di tengah-tengah itu ya. Ya, terima kasih ya. Bahwa Hosea 2 itu berkata ibaratnya orang penyembah berhala berpaling jadi penyembah Tuhan. Bukan dikatakan dia berganti nama, tidak. Karena maka pada waktu itu demikian firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baal. Karena orang Yahudi waktu itu orang Israel itu menyembah berhala ya. Jadi itu pemahaman yang keliru dari dirimu. Dan kalau dibilang ya dulu dia duda, ya kau kan mengakui bahwa Tuhan kalian juga Tuhan Yahudi. Kau menghina Allah SWT juga. Karena yang berfirman ini menurut si kalian tadi dengan video iklan tadi, oh iya kau bilang gini, Yahudi itu tidak pernah mau berdamai dengan kalian karena di dalam Quran dia dikatakan dia kera dan babi. Ya, ngarang kau. Itulah sebabnya Palestina tidak akan pernah bisa berdamai dengan Yahudi ya. Tetapi kalau orang di perbatasan Hebron ya mungkin ya. Jadi itu yang apa. Sekarang saya mau searching dulu mengenai Hubal itu. Saya nggak fitnah. Ini mengenai Hubal ya. Di sini dibilang Arab pra-Islam. Langsung kubacakan saja ini. Ini kalam Islam loh. Ya, ini punyanya Islam ini kalam ya. Dibuat begini. Berhara Hubal menempati posisi tertinggi di kalangan Quraisy, melebihi patung lainnya. Melalui Hubal mereka memohon keberkahan dan terhindar dari petaka. Di depan Hubal pula mereka mengundi nafsi
atau mencari tahu keabsahan keturunan seseorang. Berhala ini dihormati oleh hampir semua kabilah Arab. Orang-orang yang beribadah kepada Hubal membaca talbiyah yang berbunyi, kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya kami hanyalah debu. Engkau mengharamkan kami gunakan anak panah berperang, tapi manusia menghalangi kami mencapai kemenangan itu. Ya, jadi bukan saya yang bilang, ini sudah ada ya. Dikutip dari siapa? Ini baca aja sini sudah. Jadi labaik Allahumma labaik, itulah kan. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah ini. Itu seruan kepada Hubal. Oke. Kemudian mengenai kamu mengatakan iblis tidak bisa dilihat dan kamu mengatakan berarti iblis sudah tunduk kepada Allah. Kalau kamu baca Quran surah 7, sekarang saya buka Qurannya. Quran surah 7 memang betul iblis lebih hebat daripada Allah. Kenapa saya katakan demikian? Surah 7 ayat 16. Iblis mendakwa itu menghakimi Allah itu sebagai penyesat. Tadi kamu mengatakan benar bahwa Allah menyuruh semua orang hanya sujud menyembah kepadanya. Tetapi iblis disesatkan Allah dengan disuruh sujud kepada Adam, maka dia mengatakan, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi sangat mungkin ya kawan-kawan ya, ini kalau masuk kami ya, kalau di dalam ajaran Kristen, Tuhan itu tidak boleh didakwa oleh iblis. Ini didakwa bahwa Allah itu diberi cap penyesat, dihakimi dia penyesat. Dan Allah tidak membantah di sini dan tidak melawan iblis ya. Dan di dalam Al-Quran 3 kali Allah menghardik iblis, baru yang ketiga iblis keluar. Kalau di dalam Bible menurut iman kami, iblis itu sekali dihardik Tuhan itu keluar. Berarti kalau ada yang menghardik iblis lebih dari sekali enggak keluar-keluar, itu adalah Tuhan palsu, alias dalam Bible kami dikatakan sekutu iblis. Bagaimana iblis mengusir iblis? Karena mereka akan berbagi kerajaan ya. Jadi itulah yang mengenai yang beranak dan tidak beranakkan itu. Kemudian kamu bilang dia mengambil Maria sebagai istri barunya, berarti kamu juga menghina Tuhan yang kamu sembah. Di mana di situ juga Tuhanmu membuat Maryam bunting. Siapa yang membuntingkan Maria nggak tahu kita ya. Maryam itu ya. Jadi ya kalian serba salah juga sih. Menghina Kristen juga nggak bisa karena di kitab suci kalian mengikut di situ seperti yang itu. Dan ya kalau kau baca surah 28 ayat 30, Allah SWT mengaku dari sebatang pohon. Aku adalah Allah Maha Pencipta langit dan bumi, seperti yang kau bilang itu dia mengaku ya. Ya, kalian akan mengatakan pohon itu kan bukan Tuhan. Ya, tetapi itu kan tabir yang digunakan Allah untuk berbicara kepada manusia. Oke, sekarang bisa enggak Tuhanmu berbicara melalui manusia? Dan manusia itu berkata, akulah Allah, pencipta langit dan bumi. Kalian pasti menolak ya, karena memang kalian tidak paham Tuhan kalian siapa. Oke, itu silakan turun Slayer. Iya, thank you Laya Rudi untuk tanggapannya ya. Mau kabur kemana? Kalau Hubal itu adalah Baal, maka Tuhan kekristenan adalah berhala dulunya. Karena apa dibilang? Kamu tidak akan memanggil aku Baal lagi. Kan gitu, udah simpel itu. Berhala yang dijadikan Tuhan. Makanya Islam itu deklarasi, kekristenan pelantikan. Clear itu. Selamat datang di kebenaran, terima kenyataan yang ada. Lanjut. Sekarang begini. Pertama, sujud itu adalah gerakan badan yang menempatkan diri ke tanah. Sedangkan dalam Islam, menyembah itu ibadah. Dalam Yahudi, avodah. Dalam Yunani, peiwo. Sujud beda lagi katanya, my brethren. Jadi nggak bisa dibilang itu menyembah. Lanjut. Lalu kemudian, kalau misalnya iblis, dia lalu menyatakan dirinya disesatkan. Lah, bukannya di Mazmur 107 nomor 40 kekristenan itu Tuhannya senang sekali menyesatkan orang. Coba, Nabi Isa itu orang yang terkemuka dunia akhirat. Lah, ini orang terkemuka di Mazmur 107 nomor 40 oleh Tuhan disesatkan. Jedar, selamat datang di kebenaran. Gua bilang juga kalau kekristenan iblisnya itu Tuhan sendiri. Kenapa? Karena Bapak ini senang menyatu dengan makhluknya. 10 nomor 30, aku dan Bapak adalah satu. 107 berapa tadi? Mazmur 107 nomor 40. Enggak itu isinya kok. Ditumpahkannya keinginan atas orang yang terkemuka.
dan membuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Ah, Mana itu kan karena engkau telah menyesatkan aku gitu. Kan gitu kan dibilang. Ini yang enggak mana ah, ini? Ini mah yang mana sih? Al-Art, Mazmur Mazmur. 107 kan? Ah, Coba ditampilkan Palen, enggak ada dibilang situ. tuh. Sorry. Oh, sorry. Udah, Mazmur udah gua 107. share screen Bang Rudi. Udah gua share screen. Mazmur, iya oke, langsung ku sharing lagi ya. Ah itu coba Mazmur 107 tadi itu masih Al-Quran tuh, Mazmur 107. Halo? Udah keluarin coba. Udah Nah, itu itu. ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang yang terkemuka. Dar. Ini Nabi Isa di sini tuh ditumpahkan kehinaan dan dibuatnya mereka mengembara di jalan tandus yang tiada mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Ini kan disesatkan ini. Iya enggak? Terdiam kan, Lai? Gua bilang juga, makanya yang iblis itu siapa? Yang aku dan Bapak adalah satu. Akunya bisa siapa aja gitu loh. Dan bukankah dibilang oleh Matius 23 nomor 9, tidak boleh kamu memanggil Bapa di bumi ini karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu Bapakmu yang di sorga. Yesus ngomong siapa? Bapak kalian adalah Abraham, Bapak kalian adalah iblis. Nah, jadi dalam kekristenan ini campur aduk. Iblis, Abraham, dan Bapak satu sebenarnya. Itulah, makanya bingung kalau jadi kekristenan itu. Coba deh sola scriptura, makin bingung kalian serius. Tapi ya sola scripturanya Trium Slayer ini tidak bisa ditandingi oleh kekristenan yang lain. Berikutnya lah, kita lanjut lagi. Berikutnya mengakui Tuhan kalian kan Yahudi. Iya, dibilangin juga Yahudi itu sayang Islam. Tapi Yahudi membenci Kristen. Maleakhi 1 nomor 2 sampai 3. Kan gitu lah. Lanjut lagi. Terus apa nih yang terakhir itu? Iya, itu yang beranak. Kok kalau dalam kekristenan kan siapa nih? Bunda Maria itu kan Theotokos, Bunda Allah. Ya enggak? Makanya itu istri kedua jadinya karena punya gelar apa? Bunda Allah. Kita nggak punya yang begitu-gitu lah. Jadi kekeluargaan Tuhan ini adalah bukti Tuhan palsu dalam perspektif Islam. Jangan marah, karena Islam punya keimanannya begini. Itulah. Selamat datang di kebenaran, silakan dilanjut. Siap. Saya nggak pernah terdiam tuh karena belum giliran saya bicara, tentu saya nggak bicara. Ya, terima kasih Trun Slayer. Nah, contoh begini Trun Slayer. Sekarang saya menyembah Yesus. Saya katakan Tuhan saya Yesus. Kemudian saya mu'alaf. Artinya Allah akan berkata Tuhanmu tidak lagi Yesus, tetapi aku katanya. Itu maksudnya itu yang kau baca Hosea itu Slayer. Tapi mungkin ya jarak jangkau isi kepala kan tidak sama ya. Kita maklum ya. Kemudian kamu mengambil ya, jangan ditutup dulu itu Palen ayat Alkitab tadi itu Palen. Aku menjelaskan itu tadi Maleakhi itu ya. Maleakhi Mazmur. Jadi di situ dikatakan bahwa ini nih, ntar ya. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka. Terus kau menyamakan itu dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu orang-orang terkemuka di dunia itu kalau di Al-Quran hanya Nabi Isa. Orang-orang itu adalah lebih dari satu. Berarti yang dimaksud bukan Nabi Isa. Terima kasih. Artinya Tuhan kami melindungi Nabi Isa. Ya. Dan kamu bilang Tuhannya Israel sama dengan Tuhanmu. Ini Tuhannya Israel yang berbicara. Yesus belum datang, Dul. Mohon kamu cerdas bahwa Yesus belum datang di perjanjian lama yang kau kutip itu. Yesus belum datang. Kalau kau menghina Tuhan Israel, berarti Tuhanmu juga kau hina. Karena kalian mengakui Tuhan kalian itu Tuhannya Israel. Dan kau bangga Israel mencintai Islam. Kalau Israel mencintai Islam, tidak akan dibiarkannya Palestina menderita. Pasti Palestina dimerdekakannya. Tapi faktanya apa? Kalau mereka kamu tanya, apakah kalian suka sama Allah misalnya? Wah kami sudah dikutuk jadi kera dan babi. Itulah sebabnya mereka sampai kapanpun akan gak terima itu mereka adalah keturunan kera dan babi ya. Kutukan. Jadi kera babi yang sekarang banyak beredar itu dari mereka. Karena Allah SWT tidak ada berfirman dalam Al-Quran kapan penciptaan kera dan kapan penciptaan babi. Ya. Kemudian kalau kamu mengatakan Maria itu istri kedua dari Tuhan kami, ya berarti kau juga mau mengatakan bahwa Maryam itu juga istri Tuhanmu. Karena prosesnya sama, bahwa dia Rohul Kudus yang menjadi sumber janinnya ya. Dan dia dikatakan tidak melalui hasil persetubuhan, tapi kamu memaksakan persetubuhan.
ya sudah berarti juga Nabi Isa itu adalah anaknya daripada Allah SWT ya. Kenapa saya katakan demikian? Kau yang membilang. Kan gitu. Kalau kami enggak. Nah, kemudian kalau dikatakan Maria Bunda Tuhan, ya memang Elizabeth yang mengatakan. Ya, itu ada tertulis yang enggak salah. Karena bagi kami Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Nah, sekarang kau sudah tidak bisa berkutik lagi mengenai Hubal. Ya, bahwa tadi saya sudah men-share screen. Hubal itu adalah berhala di Arab yang letaknya di dalam Ka'bah dan itu dewa tertinggi. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah katanya. Jadi sebutan Allah itu disebutkan kepada Hubal. Ya, kalau mau tuntutlah kalam ini, kalam Islam ya. Bukan saya. Dan kalau kau cari di banyak literasi, labaik Allahumma labaik, itu sebutan untuk Hubal. Ya, jadi kasihan aku lihat kau terdiam. Itulah kalau orang berhaji kan dibilangnya itu, labaik Allahumma labaik katanya. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah katanya. Itu disebutkan untuk Hubal ya. Saya tidak mengada-ngada. Ini nanti saya share screen dulu biar jangan menjadi fitnah. Dan banyak literasi juga saya cari memang itu sebutannya. Nah ini. Berhala Hubal menempati posisi tertinggi di kalangan Quraisy, melebihi patung lain. Melalui Hubal mereka memohon keberkahan. Ya sama sekarang juga orang banyak pergi ke Mekah memohon keberkahan dan terhindar dari petaka sama ya. Di depan Hubal pula mereka mengundi nasib, mencari tahu keabsahan. Menangis kalau orang sekarang menangis, minta ini, minta itu. Berhala ini dihormati oleh hampir semua kabilah Arab. Hampir semua ya. Dan orang-orang yang beribadah kepada Hubal membaca talbiyah yang berbunyi, kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Jadi sejak dulu Hubal ini dari panggil Allah ya. Bukan aku yang bilang. Nanti kau membaca ini ada banyak dasar-dasar apanya Abdul Aziz, apa segala macam ya. Jadi sebutan Allah itu dulu digunakan untuk Hubal ya. Dipanggil dan ini sama sekarang. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah. La baik Allahumma ya baik gitu ya. Jadi itulah mungkin yang apanya. Nah kemudian sama di dalam tadi ya sudah saya buka surah 7 tadi Al-Araf itu bahwa iblis itu ditengking oleh Tuhanmu 3 kali baru keluar. Sementara kalau saya bukakan Matius sebentar ya kita slow aja Matius. Wah sudah enggak berkutik lagi nanti ini mengenai Hubal ini. Matius ini Matius ya sebentar. Matius 4. Ini Tuhan yang sesungguhnya Tuhan itu sekali aja menghardi iblis ya. Enggak perlu banyak-banyak kali ini. Nah, enyalah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Yang berbicara itu Yesus dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Nah, dan kalau kau bilang mengenai Bapak yang ada di bumi di surga ya Yesus kan lagi di bumi. Sekarang Yesus sudah di surga. Jadi Yesus kan Bapak kami yang di surga ya. Dia ngajari doa itu. Kemudian kita lihat di Kejadian 3. Allah yang menghukum iblis itu enggak banyak-banyak, enggak banyak cerita ya. Ketika ayat 14 dikatakan inilah hukuman kepada iblis. Udah? Nah ini. Selesai kawan. Jadi Tuhan Yesus itu menengking iblis sekali. Itu Tuhan sesungguhnya Tuhan. Iblis takluk sama dia. Enya kau iblis. Enya iblis. Tapi kalau bagi kami, ini bagi ajaran Kristen ya ingat ya. Tuhan kalau menengking iblis itu enggak keluar-keluar berarti sekutu dari iblis. Ada Yesus mengatakan bagaimana dia mau memecah-mecah kerajaannya. Iblis tidak mungkin mengusir iblis. Oke, terima kasih. Silakan. Udah lah. Aduh lah udah kirain masih panjang. Kirain mau Enggak, mengkaburkan seru. lagi mengenai Baal itu adalah Tuhan dari kekristenan itu sendiri. Hosea 2 nomor 16 sudah jelas lah. Kamu tidak akan lagi memanggil aku. Udah jelas itu. Aku itu siapa? Baal. Baal itu siapa? Yang nanti firmannya akan menjadi Yesus. Gitu lah. Hosea 26 nomor 16 mau dikemanain? Gak bisa kabur Hubal dan Baal itu. Belum nanti lagi. Yang pertama, data pertama kok nggak dikeluarin lagi? Akan berperang dengan pasukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu. Di mana itu tertulis akan berperang dengan pasukan Nabi Muhammad? Itu coba dikeluarin Wikipedia-nya tadi. Coba. Wiki. Bukan Wikipedia ini. Hubal. Saya Wikipedia. membilang Hubal, panggilan Hubal itu di ini nih. Iya, tadi kan di awal ngeluarin data Hubal Wikipedia. Ini dulu, akuilah ini. Betul nggak ini? Kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Ini waktu aku ini. Aku. Ya silakan.
Tadi kan udah panjang-panjang Kusangka ayat Bible, makanya aku minta mana ayatnya. Berperang bukan tadi yang melawan. Wikipedia itu loh, aku Oh, mengasihi Lae, makanya aku ya tenang aja karena udah nggak bisa dibantah siap. Hosea 2 nomor 16 itu. Itu yang Hmm. terus yang kedua, Lae ini zaman digital. Kalau diketik Yah Egyptian Moon God atau Yah adalah dewa bulan Mesir itu keluar banyak banget. Yah, Yah. Yesaya 12 nomor 2, Yah Yahweh. Tuh apa coba? Dewa bulan Yahweh. Jadi kalau misalnya kita bikin Yahsua artinya apa? Dewa bulan yang menyelamatkan. Jedar selamat datang di kebenaran, Lae. Zaman digital loh. Mau lari kemana? Lae kan kalau misalnya Hubal ini Allah kan itu cuma cocokmologi dari kata berarti. Aku tuh datanya tertulis. Yahweh, dewa bulan ada. Terus kalau kita Yahsua, dewa bulan yang menyelamatkan, ya udah, kami bertoleransi. Oh, berarti ya kekristenan malu kalau sebenarnya Baal ini adalah dewa bulan yang kemudian nanti firmannya menjadi yang Tuhan berikutnya, tapi karena malu dilemparin ke Islam. Kita biasa aja soal itu, nggak ada masalah. Terus mau dibilang soal apa lagi nih? Kalau Islam itu begini dan begitu, ya nggak bisa lah, karena yang beristri dan beranak itu adalah kekristenan Tuhannya. Kalau misalnya udah dibilang ya memang itu disebut Bunda Allah, ya udah. Kalau ada Bunda Allah, berarti ada Papa atau enggak Ayah Allah kan gitu. Keluarga yang berbahagia. Kami menghargai lah, Jangan malu, harus bangga kalau Tuhannya punya keluarga yang bahagia gitu. Gak apa-apa. Islam itu damai kok. Oh, dewa bulan Tuhannya, oke. Oh, Tuhannya punya ayah dan bunda, oke. Nggak ada masalah. Lalu berikutnya, seneng banget gue. Berikutnya, yang lain nggak tahu. Tuhannya Lae ini turun 2 kali ke dunia. Itu. Pertama kan turun di Yerusalem firmannya. Terus yang berfirmannya juga turun nanti di Korintus. 1 Korintus 4 nomor 15. Ketika hanya ada satu Bapak, Bapak ini mendeklarasikan dirinya di Korintus. Dan Bapak ini menjadi Paulus. Jadi Paulus itu mempunyai 2 sifat, 2 hakikat. Pertama, sifat kealahan dan sifat kemanusiaan. Paulus dan Yesus adalah satu. Yohanes 10 nomor 30. Nah, buat Islam juga kami menghargai hal yang seperti itu lah, gitu loh. Karena aku dan Bapa adalah satu, berarti iblis, Paulus, Yesus dan semua yang ada di dunia ini yaitu bapak-bapak juga. Gak bisa dibantah itu. Sedangkan Tuhan kami sudah bilang Maha Suci Allah, tidak mungkin dia beranak. Karena apa? Tidak mempunyai istri loh. Perhatikan itu, tidak mempunyai istri. Tuhan nyalai punya istri dan anak. Duda lagi istrinya, yang pertama cerai, yang kedua jadi gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kami bertoleransi. Kemudian, lain nggak bisa kabur. Kalau dewa bulan menyelamatkan, lalu bahasa Ibrani menjadi Yahsua, itu memang keimanan. Terus yang terakhir dari aku, udah nggak usah dimaksud-maksud lagi. Tuhan lain dulunya berhala, dia Baal dia itu Baal apa? Hubal. Dah kelar. Lanjut lah. Oke, terima kasih. Ya, kita sering mendengar ucapan Muhammad kekasih Allah. Cici, pacarannya. Cici, kekasih nih mesra-mesraan. Aduh, laki-laki sama laki-laki loh. Apakah boleh dikatakan hong? Jadi ungkapan-ungkapan itu banyak ya. Kalau dibilang bunda Allah bukan berarti Bapa di sorga menikah sama Maryam, itu enggak benar ya. Demikian juga kalau saya bilang Muhammad kekasih Allah bukan berarti Allah berpacaran atau bermesra-mesraan saling mengasihi dengan Nabi Muhammad. Enggak mungkin, itu kan ungkapan artinya Allah mencintai. Mencintai dalam arti di sini bukan mencintai sebatas pacaran. Tapi kalau orang-orang yang pikirannya memang ingin mematahkan atau menghujat Muhammad, pasti dibilang homo, ya kan, laki-laki sama laki-laki. Dan kalau kau baca juga di kitab sucimu, Allahmu itu tidak lebih hebat dari Maryam. Dia dikatakan di sana surah 601 itu, bagaimana mungkin dia memiliki anak karena tidak memiliki istri. Sedangkan Maryam, dia tidak memiliki suami, bisa memiliki anak. Jadi kalau bagi kami, kalau Tuhan itu di bawah manusia, itu namanya Tuhan palsu. Bagi kami loh ya. Kalau bagi kami Tuhan itu suka hati dia. Dia mau menjadikan anak dari batu bisa. Karena ada dibilang Yesus.
Sangkamu Bapa tidak bisa menjadikan dari batu ini Abraham memiliki anak. Tapi kalau kalian kan enggak, harus beristri baru punya anak. Itu ada ayatnya jelas. Artinya kalah dengan Maryam, ya Tuhanmu. Jadi kalau di tempat kami Tuhan yang kalah dengan manusia seperti itu, ya itu bukan Tuhan. Maaf yo, itu dari ajaran kami. Kemudian Hubal itu bukan cocokmologi. Jadi karena ada kata Allah sana bukan cocokmologi. Kau buka literasi Islam semua. Hubal itu ya Baal itu. Baal itu itulah yang di Ka'bah. Dan cara menyembahnya ya kan sudah kubukakan tadi. Allah baik, Allahumma baik. Kan begitu. Dan itu sudah tercatat tadi dan sudah kubacakan. Jadi dibilang di situ Allah. Jadi Hubal itu Allah. Sementara kalau kami tidak pernah dari zaman dahulu sampai sekarang, Hubal kami panggil Bapa di sorga atau Yahweh. Enggak ada itu. Kau buka seluruh Bible, tidak pernah dikatakan di situ Hubal Adonai Elohim. Enggak ada itu. Enggak ada itu. Ya kan, enggak ada. Tapi kalau kalian jelas dikatakannya. Kemudian kalau kau bilang ketik aja di Mesir, itu kan Mesir. Itu baru cocokmologi. Kita tidak merujuk kepada Mesir, tapi kita merujuk kepada Yahudi. Kau menyinggung si Palen, kau bilang si Palen Tuhannya Dewa Bulan. Marah dia nanti, ya kan. Jadi itu baru cocokmologi. Kalau yang kau bilang Hubal itu adalah Allah, itu zaman Quraisy, itu enggak cocokmologi. Sudah kutunjukkan faktanya sama kau. Dia mau labaik, Allahumma labaik katanya kan. Dia memanggil Allah, ya. Jadi kita sampai berapa jam ini Valen? Biar jangan terlalu lama ngalor ngidul. Sampai 1,5 jam ya, atau jam berapa? Ya sampai jam 10 lah. Biar mantap, kan belum TikTok ini, belum keras ini masih TikTok lembek. Ya enggak akan mungkin keras, aku enggak mau keras-kerasan lagi. Sampai Trun masih lembek ini. 1.30 ya Trun ya. Boleh. Iya, silakan, kau lagi. Habis aku gini lah langsung closing aja supaya pas 10.30. Enggak. Masih lama ini 1.30. Masih 1 jam, 30 menit lagi. Silakan. Oh, ya udah ya. Ini lah ya lucu ini kawan kekristenan dan juga Infon Villa. Nyari remis. Coba-coba bela Islam, kekasih Allah itu ya berarti bukan kekasih. Tumben lah. Kok jadi melembut begini? Terus lari lagi ke Valen tadi supaya gua nggak dimarahin Valen. Apa? Lah mau apa? Mau kabur dari Hosea 2 nomor 16, iya. Ini akan gua bawa terus lah, akan gua bawa terus ini. Jadi siap-siap aja. Kita lanjut ya lah ya. Nah ini kita soal apa sekarang itu? Oh iya, tadi kan udah diakui kata beranak itu, ya beranak itu artinya ya ungkapan kita nggak peduli, bodoh amat itu mau anak kandung, anak tabung, anak adopsi, anak haram, anak siri, apalah itu. Selama Tuhannya beranak, Tuhan palsu. Itu udah. Tuhan ya beranak, Tuhan palsu. Iya, karena ngapain mempunyai warisan kepada anak kalau Tuhan itu adalah kekal. Selamat datang di kebenaran. Logika ini, gitulah ya. Jadi udah nggak akan mempan mau bilang ungkapan apa, kayak bakal gua bawa terus itu Tuhan beranak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sangkamu dari batu ini bisa jadi Tuhan, karena Tuhan itu bisa merubah Tuhan. Tepat lah. Itulah kenapa Yesus ini dulunya batu yang dikasih nyawa. 1 Petrus 2 nomor 4. Selamat datang di kebenaran. 1 Petrus 2 nomor 4. Sebentar. Buka aja. 1 Petrus. Oke, silakan. 1 Petrus 2. Ya. Dah, silakan. Ya, coba mana. Sini aku bacakan. Ini kekristenan jangan terguncang. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ya, silakan. Wah, itulah Yesus. Nggak percaya itu Yesus, dicek kisah para apostolos 4 nomor 11. Ya, bentar. Ya, silakan. Apa? Iya, nah gitu. Jadi memang udah susah. Mau di kemana-manain lagi. Mau di kemana-manain lagi nggak akan bisa lah. Karena memang Tuhannya kan bisa dilihat, ya itulah batu. Batu itu bisa dilihat. Itulah kenapa Yesus pun bisa menghapus dosa. Yesus itu nggak apa ya? Jauh di bawah Hajar Aswad.
Hajar Aswad nggak perlu naik turun, nggak perlu disalibkan untuk menghapus dosa, tinggal diusap-usap jadi. Lah Yesus mesti dipercaya, mesti disembah, baru bisa ngapus dosa. Gitu loh. Dan coba lihat, Yesus dibangkitkan, Galatia 1 nomor 1. Hajar Aswad dalam hadis Imam Abu Dawud itu pun dibangkitkan. Hajar Aswad dan Yesus sama-sama dibangkitkan. Posisinya Aswad itu batu bukan Tuhan, Yesus itu batu tapi Tuhan. Selamat datang di kebenaran lah. Ini udah bergidik, ini aku ngomong kayak begini coba. Ini penginjilan yang sangat mengguncang kekristenan karena dalilnya ada. Soal Yesus itu batu. Gitu loh. Susah ini untuk dibantah. Lanjut lah ya soal apa ya? Tadi batu udah, oh ini juga. Hubal itu ya Baal itu, thank you lah ya, dikonfirmasi berkali-kali. Sekarang kalau misalnya kita menyembah Hubal, lah kita menyembah Tuhannya Kristen berarti. Tuhannya Kristen kan Baal. Baal itu Hubal, Hosea 2 nomor 16. Kamu tidak akan memanggil aku lagi Baalku. Kayak beginilah posisinya lah. Lai mau kabur kemanapun, itu Tuhan dulu namanya Baal. Tuhannya Lai dulu namanya Baal. Dan punya jabatan ya kan ya, Yahweh. Jadi Yahshua, jadi apa? Baal yang menyelamatkan. Nah, ini jabatan lainnya di Mesir apa? Dewa bulan yang menyelamatkan. Itulah kenapa kekristenan Bizantium ketika foto Yesus disalib ada bulannya. Aduh, ini susah banget ini untuk dibantah lah. Ini berarti masih lama lagi. Aduh, seneng banget aku. Ini akan aku bahas terus sampai habis Hosea 2 nomor 16 supaya melekat di pikiran kekristenan bahwa dulunya Tuhan kekristenan namanya Baal. Ganti nama nih, malu nih, ketahuan dulunya berhala. Lanjut lagi ya. Terus gini, gak pernah dipanggil Baal tadi lah ya bilang. Ya elah, gak pernah dipanggil Baal. Ya kan udah ganti nama. Ya. Kamu tidak akan pernah memanggil aku Baalku, ganti nama itu. Makanya nggak pernah ketahuan ada nama Baal. Kayak gitulah, gitu loh. Ini Baal yang Yahweh ini terus firmannya menjadi Yesus ini. Itu dulunya tuh dewa bulan di Mesir. Terus kemudian nanti disembah di Edom, disembah di Kanaan, nyampe ke mana namanya tuh? Namanya nyampe ke Israel, dipromosi jadi Tuhan semesta alam. Gitu loh. Sekarang lah, ini mengguncang lah. Kalau misalnya memang Yesus yang depannya itu Yah adalah Tuhan yang benar, bukan Tuhan palsu, kenapa Israel bukan Israyah? Kenapa Ismail kok bukan Israyah? Jedar, selamat datang di kebenaran. Itulah, silahkan dijawab tuh. Oke, terima kasih ya. Ya, bahwa kalau si Throne Slayer ini banyak yang menyaksikan ya. Kalau kamu skolar mengertilah. Tapi kalau Throne Slayer tetap bertahan dengan ya apa yang dia yakini ya, nubuatan keledai liar itu tetap ada. Kenapa? Kan sudah kujelaskan. Contoh, aku saat ini Kristen menyembah Yesus. Misalnya aku menjadi mu'alaf. Tentu Tuhanku tidak Yesus lagi. Engkau tidak memanggil Yesus lagi kepada aku, tetapi manggil Allah. Karena aku sudah berganti Tuhan. Karena dulu aku mengira bahwa Tuhan itu adalah Yesus, kan begitu. Tapi ya mungkin tidak masuk di pikirannya mengenai Hosea 2 ayat 16. Kita bisa apa ya. Jadi itulah yang jelas ayat itu mengatakan bahwa dulu mereka menyembah Baal, setelah itu Tuhan akan mengalihkan mereka menyembah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Ya, kenapa demikian? Itu sudah dijelaskan bahwa mereka dulu mengira Tuhan itu adalah Baal. Dan ya terima kasih kamu mengatakan, ya kalau Baal itu Hubal artinya Tuhan orang Yahudi begini begono. Ya berarti Tuhan yang kau sembah sekarang, ya Baal itu kau akui. Terima kasih kau mengakui Tuhanmu Baal. Lah baik, Allahumma lah baik. Itu penyembah Baal. Jadi kata Allah itu bukanlah berasal dari Nabi Muhammad, tetapi dari penyembah Baal. Dan penyembah Baal memang melakukan ritual yang sama. Kita lihat di 1 Raja-Raja 18. Mereka mengelilingi mesbah yang berbentuk kubus itu ya. Tuhannya tidak bisa mendengar. Maka dibilang teriak lebih keras. Itulah mungkin dasar hari ini kalian pakai toa. Mungkin karena Baal itu memang telinganya sudah rusak, nggak bisa mendengar ya. Harus sekuat-kuat tenaga pun dia nggak akan mendengar Baal itu ya. Kemudian bahwa kau mengatakan Maria itu adalah istri Allah yang nggak peduli, penting katanya di situ
ibu Allah, penting Tuhan beranak. Ya begitulah kalau kupikir tadi keledai liar Kejadian 16 ayat 12 ya. Kenapa ketika kita bicara anak bangsa, siapa bapak bangsa? Enggak ada. Anak tangga, siapa bapak tangga? Enggak ada. Tapi kalau di dalam ajaran Islam, di Al-Quran memang jelas dijelaskan bahwa Allah SWT itu tidak bisa beranak. Kenapa? Jomblo. Belum punya istri kawan. Artinya laki-laki. Laki-laki yang tidak punya istri, makanya kau carikan dulu istri. Tapi siapa tahu bisa punya anak ya. Bisa jadi nggak punya anak juga. Kan tidak selalu punya istri itu bisa beranak ya. Jadi Maryam itu luar biasa. Dia nggak punya suami, tidak tergantung kepada suami untuk punya anak. Sementara Tuhanmu harus punya istri baru punya anak ya. Kemudian mengenai Abraham tadi, Yesus mengatakan memang dari batu ini jika Tuhan berkehendak bisa batu ini punya anak. Itulah hebatnya Tuhan yang sesungguhnya Tuhan kalau dia berkehendak ya. Terus kau bilang ya bapaknya banyak, bapaknya iblis lah, itu berbagai macam konteks yang berbeda. Jangan kau sama-samakan ya. Tapi yang berikutnya kau sudah menerima tadi bahwa kau mengatakan bahwa orang Islam mengakui bahwa yang menghapus dosa manusia itu Allah, mengampuni dosa manusia itu Allah. Dan kau dengan jujur mengakui batu Hajar Aswad menghapus dosa. Jadi itu juga Allahmu. Kan Hubal itu kan yang di Ka'bah itu. Terima kasih artinya apa yang ku bilang ini enggak salah. Bahwa orang datang ke haji untuk menghapus dosanya mereka berlomba mencium batu Hajar Aswad ya. Batu menghapus dosa, Allah menghapus dosa. Terus kau bilang bahwa batu itu lebih hebat dari Yesus. Ya menurutku memang lebih hebat dari Yesus ya. Kenapa aku bilang lebih hebat dari Yesus? Karena batu itu banyak menyembahnya. Kan gitu lagi kawan ya. Semua orang sujud ke arah batu itu. Ya luar biasa kau bisa mengatakan bahwa batu itu lebih hebat dari Yesus ya. Atau yang sering kau katakan klaim Yesus itu adalah Nabi Isa. Di satu sisi kau mengklaim Yesus Nabi Isa, di sisi lain kau menghina-hina Yesus. Inilah lucu-lucuan atau lawak-lawaan ya. Saya nggak ngerti apa yang di pikiranmu ya. Dan kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah apa namanya ya, Tuhan keduanya ganti nama. Tuhan kami nggak pernah ganti nama. Mungkin kau keliru. Tuhanmu mungkin yang ganti nama ya. Di zaman Yahudi dia bahasa Ibrani. Kan ada ayatnya. Di zaman Islam dia bahasa Arab. Ganti nama ya. Dari Elohim atau Hashem kata si KW2 ini Israel KW2 si Palen Cahyono Sinaga dan kau mengatakan ganti nama jadi Allah. Padahal Allah itu Hubal. Cobalah kau pahami tanpa sadar selama ini kau sujud kepada Hubal ya. Orang berhaji sebenarnya menyembah Hubal. Itu kalau dari literasi-literasi yang ada ya. Jadi Penetua Trislayer itulah yang bisa saya ungkapkan. Ya, silakan. Dibela lagi sujud kepada Hubal. Kalau sujud kepada Hubal ya berarti kita adanya di gereja lah ya. Tuh. Karena Hubal itu Baal. Baal itu firmannya bernama Yesus. Kan gitu. Sekarang coba ada nggak orang Islam bersujud di gereja? Ada nggak? Kan nggak ada. Gitu berarti apa? Islam tidak menyembah Baal. Mau dibuktiin lagi? Oke. Sekarang di mana dalam Al-Quran ada Hosea 2 nomor 16 yang berkata bahwa kamu tidak akan memanggilku lagi Baalku. Dar, nggak bisa kabur dibilangin. Jadi Yesus ini adalah sebuah nubuat lah dari Yesaya 55 nomor 11. Di mana Baal yang Hubal ini yang di Mesirnya itu adalah dewa bulan berfirman bahwa firmanku tidak akan pernah gagal melaksanakan perintahku. Nah ini kan si Baal ngirim Yesus Baal ini. Nah sekarang di mana Islam menyembah Yesus yang dari Baal, yang dari Yesaya 55 nomor 11? Nggak ada sama sekali lah. Jadi nggak usah diotak-atik. Ya masa Tuhan sendiri mau dioper-oper ke Islam? Gitu loh. Kalau misalnya nggak mau, itu Hosea 2 nomor 16 dibakar aja. Supaya nggak ketahuan aibnya.
Tuhannya dulu namanya Baal. Lanjut lagi, jangan dioper-oper lah. Nah, soal toa. Lah, Lae, masa lupa sih Lae? Lae kekristenan itu pakai bel, pakai lonceng, tang tang tong. Ini di Norwegia dikomplain, ngapain itu pakai bel, pakai lonceng, bikin ribut aja gitu. Jadi nggak cuma toa yang dikomplain, bel juga dikomplain. Kenapa dikomplain? Karena itu membuat orang masuk rumah sakit, Lae. Bel itu pekak, bikin kuping budek kalau pakai bel. Banyak dikomplain di negara-negara Eropa. Itulah kenapa kekristenan sekarang tidak pakai bel gitu. Apakah ini melambangkan untuk kesakitan yang dialami Yesus? Teng, tong, tang, tong. Atau bagaimana? Sampai kok bisa dikomplain gitu sama warga Norwegia? Gitulah. Jadi kalau toa itu masih simpel, karena toa itu pengeras suara. Lah ini bel, bayangin bel. Katolik masih mending 3 kali, ortodok 7 kali. Ortodok itu 7 kali. Untuk apa? Mengingatkan waktu sholatnya ortodoks. Bayangin itu gimana nggak gede-gede kuping orang Kristen ortodoks. Kita lanjut lagi. Anak tangga katanya. Kok dibandingin sama anak tangga? Anak tangga memang nggak ada bapak tangganya. Lah kekristenan, Allah bapak jedar. Nggak bisa disamain sama tangga. Bisanya disamain sama apa? Sama makhluk-makhluk yang ada, sama manusia, sama hewan gitu. Karena kalau misalnya ke manusia dan hewan, bapak-bapaknya ada. Itu Allah Bapak mau dikemanain? Allah Bapak. Berarti itu Tuhannya. Ada anak dan ada bapak. Terus ada bunda Allah. Gitu loh. Mau kabur kemana lagi? Ngapain pakai anak tangga? Kan gitu lah ya. Terus gini sekarang. Tuhan kami jomblo. Kenapa bisa begitu? Kok bisa kejomblo? Sebenarnya ketika Allah Azza wa Jalla berfirman bahwa bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai seorang istri, itu untuk nyencengin, nyepet sarkas kepada Hosea 2 nomor 2. Di mana Tuhannya diselingkuhin sama istrinya sendiri. Ini kan sedih gitu. Ini Tuhan apa ini? Tuhan apa ini? Kok kalah perkasa sama makhluk? Bayangin, sampai ke gap itu istrinya Tuhan bercumbu, buah dadanya kelihatan lah. Bayangin, apakah kalah perkasa, kalah performa Tuhannya lae sampai mesti nyari istri kedua lalu diangkat menjadi bunda Allah gitu. Makanya lae itu salah, bukan Allah Tuhan yang hubal-hubal itu, tapi Allah Bapa. Nah itu hubal Bapa, Allah Putra hubal Putra, Allah Roh Kudus hubal Roh Kudus. Itu yang benar. Gak pernah kekristenan manggil Allah, gak bisa. Lidahnya cadel ketika menyebut nama Tuhan yang benar, Allah, gak bisa. Allah yang ada Allah. Itu Tuhan kalian itu Allah. Lanjut. Nah sekarang dibedakan Yesus sama Nabi Isa. Lain lupa. Buat gua itu Yesus dan Nabi Isa berbeda memang. Sepakat gua sama kekristenan. Karena apa? Yesus itu berbahasa Yunani. Yesusnya itu lahir di Yunani. Yesus ini nggak ngerti sama sekali Torah. Nggak ngerti dia. Gitu. Coba dibilangin, ada tertulis bahwa Mesias akan mati 3 hari. Itu di Torah nggak ada. Salah ngutip dia. Coba. Ya masa Tuhan lupa? Masa Tuhan sotoy? Kan nggak begitu lah. Makanya beda. Memang beda. Sepakat gue. Yesusnya beda. Yesus Yunani. Yesus Yunani ini disalib kan ya. Tapi Yesus yang di Yahudi dirajam. Aturan kalau Yahudi menang ketika perang sama kekristenan, itu lambangnya itu, lambang yang percaya Yesus itu solokan sama batu, bukan salib. Ini kenyataannya. Karena Yahudi mengimani Yesus matinya dirajam. Selamat datang di kebenaran. Itu sudah yang aku tanggapi. Lanjut lah. Oke, terima kasih Trunsler. Ya, lagi-lagi aku katakan kau ini tidak paham. Ayat itu sudah jelas mengatakan yang dulunya kau menyembah Baal, kau kira itu adalah aku. Kan itu ayat itu. Contoh, aku kasih contoh. Saya orang Kristen. Saya mengira Tuhan yang saya sembah itu adalah Yesus, penguasa alam. Ya. Kemudian saya berpindah ke Islam. Maka tidak salah Tuhan mengatakan, dulu kau memanggil aku Yesus, sekarang aku adalah Allah SWT. Itu maksudnya ya. Tapi kau tidak paham itu dan ya
Di dalam Quran juga ada ketika orang menyembah-nyembah sapi, kan bahwa Allah juga bukan sapi itu. Maka Tuhan marah, bukan itu Allahmu, tapi aku. Misalnya begitu ya. Nah, tetapi kalau tetap ngotot situ ya sudah, aku bisa apa? Semua penonton cerdas-cerdas. Artinya di sini pembuktian nubuatan Kejadian 16 ayat 12 itu benar. Lakunya seperti keledai liar ya. Islam sujud di gereja. Ya memang nggak ada Islam sujud ke arah gereja. Memang nggak ada. Ngapain sujud ke arah gereja? Islam itu sujudnya ke arah Hubal. Ke arah batu penghapus dosa. Bukan kepada Tuhan. Karena untuk apa bertuhan? Batu saja sudah bisa menghapus dosa. Kan kau yang menjelaskan, bukan aku loh. Kau bilang Tuhan maha pengampun, maka dia menghapus dosa. Ternyata ada batu penghapus dosa, berarti Tuhan adalah Tuhan penghapus dosa. Batu penghapus dosa, berarti Tuhan sama dengan batu. Ya Hajar Aswad itu. Kau kan membuat gitu kesimpulannya. Dan ya kalian sujudnya pun ke arah penghapus dosa dong. Tidak mungkin ke arah gereja. Ngapain kayak kurang kerjaan. Sujud ke arah gereja. Sampai hari ini, sampai kita bicara hampir 1 jam 10 menit ini, kau tidak bisa juga menjelaskan kenapa penyembah Hubal mengatakan labaik Allahumma labaik. Kenapa Hubal itu penyembah Hubal mengatakan Allah di situ? Ya, itu harusnya kau jelaskan, kau uraikan, wah Hubal itu begini, begono, misalnya begitu. Baru kau mengatakan bel lonceng. Bel lonceng itu kami tidak memanggil Tuhan. Kalau itu benar memanggil jemaat. Kalau di tempat kami ini di Duri, ada untuk memberitakan kalau orang meninggal. Jadi kalau 7 kali dia satu kali sampai 7 kali berarti ada orang meninggal. Kalau dia jam mau masuk gereja, misalnya dia bunyi jam 7, tungtang jam 6, tungtang membangunkan orang. Sudah itu kalau dia mau masuk gereja bunyi lagi. Tetapi sekarang seiring dengan perkembangan dunia bahwa orang bisa bangun pakai jam beker, orang tidak ada lagi tuh ya, sudah banyak gereja-gereja yang tidak ada loncengnya. Apalagi untuk membangun lonceng kan butuh menara yang tinggi dan butuh biaya yang besar, itu sudah ditiadakan. Tetapi kalau kalian mana bisa memanggil orang sholat dengan jam beker atau nggak bisa lagi. Itu harus tetap ada ya. Dan ya itu seperti bilang Elia mungkin dia tidur, mungkin dia pergi ke pasar. Tuhanmu ya begitulah. Saya nggak tahu apa maknanya, harus kuat-kuat. Tanpa kuat-kuat pun kalian tetap kalau memang beriman ya jamnya datang ya kalian beriman. Kayak orang Kristen sekarang kan lonceng sudah mulai dikurangi, nggak ada lagi ya. Dan lonceng itu bukan kami memanggil Tuhan. Kemudian Allah Bapa ya. Karena ada anak Allah, sama aku bilang karena ada anak bangsa, apakah ada bapak bangsa? Ada. Insinyur Soekarto adalah bapak bangsa Indonesia. Bukan berarti Insinyur Soekarto menikahi negeri ini, menikah dengan tanah, terus lahirlah kita semua orang Indonesia. Bukan. Makanya aku bilang, tolong dikembangkan pikiranmu agar tidak kita buktikan di dalam dialog kita ini Kejadian 16 ayat 12. Lakunya seperti keledai liar ya. Nah, jadi kalau dibilang anak bangsa, ya kan, siapa ibunya, siapa bapaknya. Ternyata bapak bangsa ada, Soekarno, tapi ibu bangsa nggak ada. Kalaupun ada namanya Ibu Pertiwi. Nah, begitu tekniknya. Bukan berarti Soekarno kawin dengan Ibu Pertiwi, maka lahirlah anak bangsa. Tidak gitu. Atau ya begitulah. Terus kamu mengatakan Allah sarkas. Gunanya apa? Allah sarkas sama siapa? Ya. Allah sarkas itu 600 tahun 610 Al-Qur'an turun. Jadi Allah itu sarkas sama siapa 610. Dan di situ pun Allah salah. Dia kira Tritunggal itu adalah Allah, Maryam dan Isa. Itu Triteos bukan Tritunggal. Maka kalau di kami yang maaf saja dari agama kami yaitu bukan Tuhan, yang tidak paham apa hubungannya Allah, Roh Allah dan firman Allah. Nah, ayat itu memang jelas mengatakan dia tidak bisa mempunyai anak kalau tidak memiliki istri. Dan kau tadi yang menguraikan, bukan aku. Ya, jangan dibilang wah si sang debater nanti di framing. Katanya Allah kami jomblo. Tidak, kau yang memulai. Allah kami kawin sama
pelacur, kau bilang kawin sama janda atau apa kau bilang sudah diceraikannya, kau yang memulai ya, bukan aku. Jadi kalau kau bilang Allahmu jomblo, ya kan dia sendiri yang bilang dan kau mengiyakan. Dia tidak punya anak karena tidak punya istri. Maka bantulah cari istri. Istrinya aku nggak tahu dari golongan apa, apakah dari golongan manusia atau ada lagi Allah betina atau Allah perempuan, tak siapa. Ya kau carilah. Siapa tahu punya anak benaran ya. Ya saya nggak ngerti ya kau ya. Apakah Allahmu bisa punya anak ya? Kalau manusia tidak selalu yang menikah itu bersetubuh bisa punya anak. Ada yang mandul ya. Kita lanjutkan lagi Isa dan Yesus. Kamu bilang tidak sama ya. Terima kasih. Memang tidak sama. Kau pun menyamakan Isa dengan Nabi Yahudi juga nggak bisa. Nggak bisa. Karena kau bilang tidak ada di Torah 3 hari 3 malam. Itu di Yunus. Tidak ada Yesus mengatakan harus di Torah yang itu. Tolong bedakan kitab Taurat, Taurat Musa, banyak mengenai Taurat, hukum Taurat, banyak itu ya. Torah itu kan artinya pengajaran atau ya gitu ya. Jadi kamu jangan wah ini enggak ada ya, enggak ada gitu ya. Jadi kalau kau tetap menyamakan bahwa Yesus ini adalah Isa itu enggak benar, oke. Dan kalau kau menyatakan Isa itu adalah Yesus yang orang Yahudi, dicambuk begini segala macam kau bilang enggak juga ya. Karena Yesus itu di dalam catatan sejarah dunia ada bahwa dia benar disalibkan. Kalau kau mengklaim yang tidak disalib ada juga di Bible namanya Yesus Barabas. Itu tidak disalib. Ya, kalau kau mau mengambil itu silakan kami ikhlas. Tapi kalau Yesus yang namanya Kristus enggak bisa ya. Nah, jadi kawan-kawan ini sudah 1 jam 16 menit. Si Kores yang terakhir setelah itu selesai. Kalianlah yang menilai semuanya. Kalian sudah cerdas-cerdas dan sudah berpendidikan. Silakan Kores, kau yang terakhir penutup. Siap, thank you lah yang ku kasih sih, karena menutup aku akan lebih slow ya tentang Kristen. Mungkin bisa dibalut rasa panas dan hatinya oleh Roh Kudus yang lebih banyak agar dibikin penuh supaya kepenuhan Roh dikatakan dengan baik. Penginjilan terakhir dari Kores. Kalau misalnya memang Yesus itu adalah yang disalib dan ada beritanya, silahkan dibawakan literasi dari orang-orang Romawi kalau ada gitu. Jadi kalau misalnya ada juga boleh tuh dibawa dari literasi orang-orang Romawi, ada zombie-zombie kudus bangkit ketika Yesusnya disalib. Kalau ada berarti bukan dongeng. Kalau nggak ada, ya ini kami bertoleransi. Kalian mengimani sesuatu yang dongeng kan gitu. Lalu berikutnya, sarkasnya sama apa tadi udah dibilang lah ya. Sarkasnya sama Hosea 2 nomor 2. Di mana Tuhannya butuh anak kalau ada istri. Yang ironisnya istrinya selingkuh. Hosea 2 nomor 2 itu diimani lah ya, tertulisnya begitu. Lalu kemudian gak bisa lah ya, Tuhannya lah ya dioper kepada kami itu gak bisa. Karena yang namanya Hubal adalah Baalku, Hosea 2 nomor 16. Nah ini diemnya di mana? Di gereja. Tadi lah ya udah mengakui tidak ada Islam yang beribadah di gereja. Ya udah, Islam tidak menyembah Baalnya, kekristenan yang menjadi firmannya sebagai penyelamat. Itu berikutnya terus. Nah itu Lae juga udah mengakui kekristenan ya, itu dipahami gitu. Ada lonceng ini bikin kanker kuping kalau didengerin terus. Itulah kenapa dikurangi, karena dikomplain itu serius. Dan sebenarnya walaupun manfaatnya sama ya untuk mengingatkan orang untuk beribadah, Islam juga sebenarnya bisa-bisa aja karena Islam itu melihat pergerakan dari matahari dan bulan untuk waktu sholat gitu. Azan hanyalah penguat bahwa waktu sholat telah tiba, bukan manggil Tuhan. Lu kira Yesus sedang bermazmur dalam penyaliban? Beda dong ya, beda-beda itu. Lalu kemudian kenapa jemaat Hubal ini menyembah Allah? Ya karena dia kalah ketika perang dengan Nabi Muhammad. Itu ada di Wikipedia-nya lah ya, tadi paragraf 2-nya. Yang lain takut untuk membawakan kembali. Ya kan lah ya? Itu dilihat dong. Para penyembah Hubal berperang dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, penyembah Hubal ini siapa? Nenek moyangnya kekristenan. Gitu Lae. Kita lanjut lagi. Lae juga sudah mengakui, makasih Lae, Yesus itu tidak lebih hebat dari Hajar Aswad. Nah, terus kalau orang yang berada di bawah sebuah batu, apa yang dia lakukan? Dia pun akan menjadi batu. Coba.
Coba Lai bisa jelasin nggak kenapa Yesus dipanggil batu? Ya karena Yesus bisa menghapus dosa. Posisinya Islam tidak menyembah batu. Walaupun batunya bisa menghapus dosa, sama seperti sholat, sama seperti memberi minum anjing, sama seperti muslim ketika sedang sedih, kecewa, atau sakit. Banyak sekali amalan-amalan untuk menghapus dosa, tidak hanya mengelus hajar aswad. Sedangkan Yesus, dia mengambil salah satu dari keimanan dan amalan dari Islam, yaitu batu bisa menghapus dosa. Itulah kenapa Yesus pun ingin dipanggil batu di 1 Petrus 2 nomor 4 dan juga Kisah Para Apostolos 4 nomor 11. Indah banget memang Rion Seller kalau sudah penginjilan ini. Lanjut sekarang. Emang gak ada Islam di gereja, thank you. Dan yang terakhir dari aku Klae, karena Lae udah mau tidur juga, Baal itu sudah ngomong bahwa dia berganti nama di Hosea 2 nomor 16. Baal ini Hubal, dan Hubal ini datangnya dari Yah, dewa bulan di Mesir. Sehingga Yesus itu adalah dewa bulan yang menyelamatkan. Thank you. Itu dari Penatua Trion Slayer. Aku sangat senang sekali berdialog dengan Lae Rudi. Siap. Semoga Sekarang closing statement dari kau. Thank you. Aku tadi pembukaan, kau closing statement. Silakan. Oh, tadi gua udah closing statement itu. Belum, kau masih menjawab punya aku tadi kok. Oh, sekarang closing statement ya. Oke, ya Ya. udah. Ini jangan ini ya, jangan apa namanya, jangan guncang-guncang kekristenan gitu. Karena Lae Rudi yang terakhir loh. Jadi seperti yang aku buktikan tadi ada 3 poin. Pertama, Tuhan palsu itu beranak. Hosea 2 nomor 2. Sedangkan dalam Islam sudah diberitahukan di Al-Baqarah ayat 165 ya. Bukan itu yang soal Tuhan kelihatan. Itu ada di tadilah dalil-dalilnya udah dibawakan bahwa tidak mungkin Tuhan itu beranak, karena kalau beranak pasti nanti istrinya selingkuh seperti di Hosea 2 nomor 2 gitu. Sekarang kalau kekristenan mau membuktikan bahwa beranak itu ungkapan, karena istrinya ada di Hosea 2 nomor 2. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Tuhannya kelihatan ya, sama seperti batu gitu. Batu itu kelihatan. Itulah kenapa Yesus bisa menghapus dosa dan Yesus dituhankan. Karena Yesus dan batu sama-sama bisa dilihat, sama-sama bisa menghapus dosa. Dan batu yang bisa menghapus dosa tidak hanya hajar aswad, ada batu rispah di Yesaya 6 nomor 5 sampai 7. Jedar, selamat datang di kebenaran. Tapi apakah Yahudi dan Islam menyembah batu? Tidak, gitu. Lanjut berikutnya. Ini satu yang belum dibawakan ya, Abdul. Nah, Yesus ini Abdul di Kisah Para Apostolos 3, 1 perikop. Itu ada 2 kali disebut Yesus itu Abdul di nomor 27 sama 30. Nah, kalau misalnya Tuhannya Abdul, yang ngapain disembah? Abdul ini kadrun. Kadrun, tau nggak? Kadrun Yerusalem. Gitu. Pemimpinnya kadrun itu Abdul. Dan itu Yesus pun termasuk dari Abdul. Sehingga tidak mungkin kami Islam menyembah Abdul. Itu. Dan yang terakhir ya Lae, semoga manfaat apa yang kita berikan di sini. Aku ingin makan dulu, silakan dihabiskan. Dan kalau bisa dibantah lah poin-poin yang aku berikan mengenai Islam itu mempunyai 3 kategori, mana Tuhan yang palsu. Pakai dalil. Selamat datang ke kebenaran. Thank you my brethren. Oke, terima kasih ya. Pertama-tama kau mengatakan tadi mengenai Tuhan itu tidak, dari diskusi kita tidak bisa dilihat, maka saya mengatakan iblis juga tidak bisa dilihat. Jadi tanpa sadar kau menyamakan Tuhanmu dengan iblis. Tuhan tidak beranak dan tidak peranakkan, ya juga batu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian kau bilang yang bisa dilihat itu seperti babi, Tuhanmu juga pernah bertemu dengan Nabi Muhammad pernah melihat Allah SWT. Kemudian kamu yang mengatakan juga bahwa batu bisa menghapus dosa dan Allah bisa menghapus dosa, berarti Allah adalah batu hajar aswad. Sesuai pernyataanmu ya, aku pernyataanmu aja yang kupetik. Kemudian kau bilang Yesus adalah batu, di situ batu penjuru ya. Memang di situ gunung batuku juga ada, bukan berarti gunung batu yang itu. Karena di dalam ajaran Kristen ada namanya makna tersurat dan tersirat. Karena Yesus sering mengajarkan menggunakan perumpamaan. Ya. Kemudian kalau kamu bilang Allah tidak memiliki istri untuk punya anak, ya tidak harus anak biologis ya. Di situ kelemahan Allah bahwa Maryam bisa memiliki anak tanpa suami. Ya. Kemudian kalau kau bilang Abdul itu kadrun, ya Abdullah itu berarti kadrun. Bapaknya Nabi Muhammad kan Abdullah kalau nggak salah namanya kadrun. Kalau Yesus kan sudah kita pahami tidak dari bahasa Arab. Ya aku nggak ngerti lah
kau lari ke bahasa Arab, lari ke bahasa ini, ya suka-sukamu aja lah ya. Kemudian kalau kamu tadi juga menjelaskan bahwa Tuhan yang kami sembah berumah nama jadi Baal, itu kamu sudah saya bilang tadi keliru. Karena di situ istri atau suami itu kan menunjuk kepada satu kaum, bukan satu orang ya. Kalau kamu baca ayat Hosea itu ya, sama dengan kalau kamu baca Aloha dan Aliha itu ya, itu Samaria dan Yerusalem. Bukan berarti Samaria itu satu manusia, tidak, tapi nama bangsa atau suku mereka berzina pergi menyembah Baal ya. Jadi itu sudah jelas makna tersurat dan tersiratnya. Nah, kemudian setelah kamu membaca yang kusodorkan tadi, artinya Hubal itu adalah dulu di berhalanya di berhala yang di Ka'bah, dan ucapannya sama, labaik Allahumma labaik. Jadi di situ dijelaskan bahwa kata Allah itu berasal dari Hubal ya. Ucapan-ucapan itu juga dari Hubal. Kemudian tolong di-share screen kalian mengenai Wikipedia tadi. Ya, ini tidak disebutkan Kristen ya, tapi Hubal. Hubal itu penyembah berhala di Arab itu ya, kaum Quraisy. Sementara saya nggak tahu apakah Kristen itu berasal dari kaum Quraisy, perasaan nggak ada ya. Di sini memang betul dikatakan sini. Di lain pihak, karena monoteisme bukan berarti menyembah Allah yang sama, banyak orang termasuk umat Kristen Injili mengungkit-ungkit ihwal Hubal dengan menyatakan bahwa penyembahan terhadap Allah yang didakwakan Muhammad bukanlah penegakan monoteisme Ibrahimi, melainkan hasil adaptasi penyembah terhadap Hubal ya. Karena kau tadi meminta aku untuk membacakan, kubacakan. Buku karangan Robert Moray yang terbit tahun 1994, Mount God Allah in the Archaeology of the Middle Age ya, menghidupkan kembali pandangan Hugo Winkler bahwa Hubal adalah dewa bulan. Ya, makanya sekarang orang Islam tergantung kepada bulan. Itu dihisap ya. Mau ini hari raya ini lihat dulu bulan, mau hari raya ini lihat dulu bulan. Ada gerhana bulan waktu kan orang sholat bulan. Serta mengklaim bahwa penyembah kepada Allah adalah hasil evolusi. Penyembahan terhadap Hubal, dan itu artinya Allah juga adalah dewa bulan. Bukan yang kau tuduhkan Kristen ya, bahwa Yahweh itu itu kau bilang bulan di dalam Mesir. Yaitu Mesir, kami enggak Mesir. Pandangan ini dikemukakan kembali dalam Cik Trak ya, buklet keluaran penerbit Cik berjudul Allah Had No Son ya. Jadi kau baca saja sini paragraf kedua. Pandangan-pandangan yang menyamakan, mana paragraf kedua yang kau bilang terjadi perang itu ya? Saya enggak lihat ini ya. Nah ini kau cari saja dia. Oke. Jadi pandangan-pandangan yang menyamakan Hubal dengan Allah disebut umat muslim sebagai propaganda dan ditolak para ulama ya. Frazal Hasan ya. Jadi ini ditolak katanya kan. Ya, betul. Ini karya-karya tulis yang ini. Jadi dalam catatan sejarah dunia, ini memang Hubal itu adalah salah satu dewa yang ada di Ka'bah, dan tadi juga sudah ku share screen itu kalam itu kalau nggak salah ini situs Muslim. Silakan mau protes ke sana, tolong ditampilkan Palennya. Itu sudah ku share screen. Palen. Halo Palen. Wah, jangan tidur dulu ini. Bahwa di sini jelas Hubal itu ini kan Hubal membaca talbiyah yang berbunyi, kami memenuhi panggilanmu ya Allah ya. Sesungguhnya kami hanyalah debu. Engkau haramkan kami gunakan anak panah berperang, tapi manusia menghalangi kami mencapai kemenangan itu. Ya kawan-kawan ya. Itulah yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Terima kasih Kores. Engkau sudah mau kita disiplin berdiskusi. Memang aku yakin juga kau emosi, aku juga emosi. Tapi kita bisa mengendalikan emosi masing-masing dan saling menahan emosi ya. Terima kasih Kores. Terima kasih Yahudi KW, siapa namanya? Palen Cahyono Sinaga. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan dan jangan lapor polisi ya. Aku mohon maaf sekali, jangan lapor polisi. Kalau aku tidak akan melaporkan kalian polisi. Silakan. Ya, oke. Terima kasih buat Bang Rudi dan juga Penatua Tribun Slayer ya. Jadi kita sama-sama NKRI, kita satu Tuhan, tetapi kita berbeda di doktrin. Tapi mau nggak mau kita semua satu tanah air yaitu Indonesia, NKRI harga mati.
Jadi dari perdebatan ini kita bisa mengambil perspektif masing-masing sesuai dengan free will kita masing-masing. Bisa memilih mana yang benar dan yang tidak benar. Oke, mungkin ada lagi yang mau Aku disampaikan? izin ya. Oke, thank Aku you Bang izin ya Rudi. terus player. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Sama-sama, Waalaikumsalam. Ya, oke, di sini sudah bergabung sangat banyak ya. Ada Pak DKC, ada Pak siapa